Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfali Gubali dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian review jurnal 1 dan 2. Baik, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi toksitas bahan pencemar terhadap organisme perairan. Terdapat sejumlah besar polutan di lingkungan perairan dengan berbagai karakteristik dan faktor yang dapat memodifikasi dan mempengaruhi toksitas polutan di lingkungan ini. Faktor utama yang mempengaruhi toksitas polutan meliputi sifat fisikokimia, polutan, cara paparan, waktu, faktor lingkungan, dan faktor biologis. Selain itu, organisme dalam ekosistem perairan jarang hanya terpapar polutan tunggal. Dan sebagian besar kasus tekanan polusi pada ekosistem perairan terkait dengan interaksi dan efek gabungan dari banyak bahan kimia. Efek gabungan mungkin sinergis atau antagonis, tergantung pada polutan dan kondisi fisiologis organisme yang terlibat. Kemudian pendahuluan, ribuan jenis bahan pencemar terlepas lingkungan laut akibat aktivitas manusia. Karakteristik air dan organisme dapat mempengaruhi toksitas bahan pencemar tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi toksitas tersebut terdiri dari faktor yang berhubungan dengan bahan pencemar atau fisika kimia, dan faktor yang berhubungan dengan organisme atau biotik. Faktor fisika kimia bahan pencemar meliputi konsentrasi, suhu, pH, salinitas, dan kesadahan. Faktor biotik meliputi spesies, umur, dan kondisi kesehatan organisme. Faktor lain yang dapat mempengaruhi toksitas yaitu interaksi antara bahan pencemar. Hal tersebut dilatar belakangi oleh fenomena bahwa organisme perairan jarang terpapar oleh satu jenis bahan pencemar, melainkan bermacam bahan pencemar yang saling berinteraksi. Secara umum, interaksi bahan pencemar dapat bersifat sinergis maupun antagonis, tergantung pada karakteristik fisika kimia bahan pencemar dan kondisi fisiologi organisme yang terpapar. Pengetahuan mengenai faktor-faktor tersebut berguna antara lain dalam upaya untuk pemanfaatan dan pengendalian pencemaran di lingkungan pesisir dan lautan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi singkat mengenai. Dan kemudian yang kedua, faktor fisika kimia bahan pencemar, konsentrasi bahan pencemar. Menurut Landis dan Yu 2004, konsentrasi bahan pencemar merupakan faktor penting yang mempengaruhi toksitas bahan pencemar dengan toksitas tinggi. Tidak akan terlalu memberi dampak terhadap organisme apabila masih dalam konsentrasi sangat rendah. Sebaliknya, bahan pencemar dengan toksitas rendah akan mempengaruhi buruk apabila dipaparkan dengan konsentrasi tinggi. Faktor penting lain yang mempengaruhi toksitas adalah lamanya pemaparan atau durasi bahan kimia terhadap organisme. Pemaparan yang lebih lama akan memberi dampak kronologis yang lebih buruk terhadap organisme perairan. Kemudian interaksi bahan pencemar. Biota laut lebih sering terpapar pada bermacam bahan pencemar dibandingkan hanya pada satu jenis bahan pencemar. Hampir pada setiap kasus pencemar lingkungan perairan umumnya selalu berkaitan dengan efek interaktif lebih dari satu jenis bahan pencemar atau Okamura dan Ayoma. Secara umum, efek interaktif bahan pencemar dapat berupa efek sinergis atau antagonis berlawanan, bergantung pada jenis bahan pencemar dan kondisi organisme yang terpapar. Efek sinergis merupakan efek toksitas gabungan dua atau lebih bahan pencemar, di mana pengaruh toksitas akan lebih besar dibandingkan hanya satu jenis bahan pencemar. Sebaliknya,
Efek antagonis terjadi pada kondisi di mana pengaruh toksisitas 2 atau lebih bahan pencemar akan lebih rendah dibandingkan efek yang terjadi pada pemaparan satu jenis bahan pencemar. Demikian penjelasan dari saya tentang bagian review jurnal 1 dan 2. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Iqbal Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Yusuf. Saya dari kelompok 1 mendapatkan bagian untuk mereview jurnal 3, yaitu tentang uji toksisitas. Oke, jadi judulnya itu uji toksisitas ekstrak daun bakau Soneratia alba terhadap Artemia. Di dalam abstrak ini terdapat asumsi bahwa sebagai karier bakteri terbesar yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan maupun daya tahan hidup larva, para pembeni ikan menganggap perlu cara untuk mengontrol bakteri pada kultur Artemia dengan cara ditreatment menggunakan bahan terapi seperti disinfektan maupun antibiotik. Kebanyakan dari treatment ini sebagian besar tidak efektif dalam mengurangi jumlah bakteri, bahkan menambah masalah baru berupa kandungan bahan beracun yang dapat bersifat lethal bagi Artemia, sehingga perlu suatu kajian untuk mencari konsentrasi ekstrak yang aman dan dapat mereduksi bakteri yang berasosiasi dengan Artemia tetapi aman bagi Artemia itu sendiri. Sebelum dilakukan pengendalian, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui medial lethal concentration dalam kurung LC50 pada Artemia yang diberikan ekstrak daun bakau dalam kurung Soneratia alba. Larutan ekstrak konsentrasi sebanyak 30% B-V diperoleh melalui ekstraksi daun bakau segar. Uji standar toksisitas akut sampai 96 jam digunakan metode yang mengacu pada Brainstorm Lethality Test dalam kurung BSLT dengan konsentrasi perlakuan 73/3, 76.7, 80.3 dan 84.1 ppm serta 0 ppm sebagai kontrol dan perhitungan nilai LC50. Mengacu pada analysis rate Munch, hasil menunjukkan nilai LC50 ditemukan pada konsentrasi 76,4 ppm, sehingga disimpulkan bahwa ekstrak daun bakau bersifat toksik bagi Artemia pada konsentrasi tertentu dan konsentrasi ekstrak daun bakau yang aman bagi Artemia adalah 76 ppm. Yang selanjutnya, di dalam melakukan uji coba ini terdapat bahan dan prosedur kerja. Yang pertama, bahan itu ekstrak daun bakau yang diperoleh dari daun bakau Soneratia alba. Daun yang digunakan adalah daun yang tidak terlampau tua maupun muda. Artemia merupakan hasil kultur pakan hidup di laboratorium, pakan hidup balai budidaya laut Ambon. Yang kedua adalah alat. Peralatan digunakan adalah oven dalam kurung Memert, timbangan digital dalam kurung Denver, kertas saring dalam kurung lokal, mikroskop dalam kurung Nikon, tabung reaksi dalam kurung Pyrex, Sedgwick rafter dalam kurung lokal. Selanjutnya, cara kerja dalam melakukan uji coba toksik. Yang pertama, penyiapan ekstrak daun bakau daun tumbuhan Soneratia alba dikumpulkan sebanyak 30 gram dalam berat basah dari kawasan hutan mangrove Desa Wairu, Kecamatan Teluk Ambon Banguwala, Kota Ambon. Dan Soneratia alba dicuci dengan air mengalir dan dipotong kecil-kecil, kemudian di blender bersama larutan trisalt sebanyak 100 mg homogen. Setelah homogen, lakukan penyaringan dengan kain steril untuk memisahkan cairan ekstrak dengan ampasnya. Penyiapan Artemia uji. Kultur Artemia usia 4 hari dengan kepadatan 10 individu mil 1 ditempatkan dalam tabung reaksi. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan uji toksisitas. Yang pertama itu adalah uji toksisitas akut LC50.
Untuk menentukan konsentrasi ambang atas dengan menghitung laju kematian relatif artemia lebih dari 95% dalam waktu dedah 24 jam, dan penentuan konsentrasi ambang bawah dengan menghitung sintasan relatif artemia dari 95% dalam waktu dedah 48 jam. Penentuan konsentrasi ambang pada uji toksisitas disesuaikan hasil konsentrasi ekstrak daun bakau segar yaitu 70, 80, 90 dan 100 mg per liter. Untuk mendapatkan konsentrasi toksisitas LC50 yaitu di mana konsentrasi yang mematikan 50% dalam waktu dedah 24 sampai 48 jam. Konsentrasi yang digunakan pada uji toksisitas adalah konsentrasi yang didapatkan dalam konsentrasi ambang atas dan bawah dengan persamaan untuk mencari nilai tertentu dalam interval logaritma dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Log NN sama dengan K dalam kurung log N. Kemudian N sama dengan BA sama dengan CB sama dengan DC sama dengan CD. Di mana N di sini diartikan sebagai konsentrasi ambang batas dan N besar diartikan sebagai konsentrasi ambang batas dan N kecil diartikan sebagai konsentrasi ambang bawah. Dan A kecil adalah konsentrasi terkecil dalam deret konsentrasi yang ditentukan, dan K adalah jumlah konsentrasi yang diujikan. Sehingga konsentrasi yang akan diuji pada pengujian lanjutan adalah 73,3, 76,7 dibanding 80,3 dan 84,1 mg per liter. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali artemia dengan kepadatan 10 1 per ekor pengamatan dengan mencatat jumlah artemia yang mati dan yang hidup mulai dari jam ke-0 sampai ke 24 hingga ke 96 jam. Yang selanjutnya itu adalah perhitungan LC50. Nilai LC50 merupakan konsentrasi di mana larutan ekstrak mampu menyebabkan kematian populasi sehingga 50% yang diperoleh dengan memakai persamaan regresi linear Y sama dengan A plus BX yang dihitung berdasarkan akumulasi kematian dan hidup artemia. Perhitungan akumulasi kematian tiap konsentrasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Akumulasi kematian pada konsentrasi 73,3 ppm adalah jumlah artemia yang mati pada konsentrasi tersebut. Akumulasi kematian pada konsentrasi 76,7 ppm sama dengan jumlah artemia yang mati pada konsentrasi 73,3 ppm dan 76,7 ppm. Akumulasi kematian pada konsentrasi 80,3 ppm sama dengan penjumlahan artemia yang mati pada konsentrasi 73,3 ppm, 76,7 ppm dan 80,3 ppm, sedangkan akumulasi kematian pada konsentrasi 84,1 ppm sama dengan penjumlahan artemia yang mati pada konsentrasi 73, ppm, 76,7 ppm, 80,3 ppm dan 84,1 ppm. Perhitungan akumulasi artemia hidup tiap konsentrasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah akumulasi angka hidup artemia pada konsentrasi 73,3 ppm sama dengan perjumlahan artemia yang hidup pada konsentrasi 73,3 ppm dan 76,7 ppm dan 80,3 ppm dan 84,1 ppm. Akumulasi angka hidup artemia pada konsentrasi 76,7 ppm sama dengan perjumlahan artemia yang hidup pada 76,7 ppm, 80,3 ppm dan 84,1 ppm. Akumulasi angka hidup artemia pada konsentrasi 93,8 ppm sama dengan penjumlahan artemia yang hidup pada konsentrasi 80,3 ppm dan 84,1 ppm, sedangkan akumulasi angka hidup artemia pada konsentrasi 84,1 ppm merupakan jumlah artemia yang hidup pada 84,1 ppm. Nilai LC50 selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada analisis Reed-Munch dalam kurung 1938. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, LC50
dalam kurung median lethal concentration ekstrak daun bakau yang aman bagi artemia selama 48 jam adalah 76,4 ppm. Sedangkan yang kedua, pemberian bahan toksik dari ekstrak daun bakau Soneratia alba pada konsentrasi yang berbeda-beda memiliki nilai korelasi sebesar 0,79 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif kuat, yaitu semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat pula terjadi kematian pada artemia. Demikian itulah yang bisa saya review untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perbandingan lethal concentration 96 jam terhadap mortalitas benih ikan mas Cyprinus carpio Linnaeus 1758 pada limbah penyamakan kulit dan insektisida pyrethroid. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nilai lethal concentration 50-96 jam limbah cair penyamakan kulit dan insektisida pyrethroid berbahan aktif deltametrin terhadap mortalitas benih ikan mas Cyprinus carpio L yang berukuran panjang 3 hingga 5 cm dan untuk menentukan daya racun yang lebih berbahaya antara limbah cair penyamakan kulit dan insektisida pyrethroid berbahan aktif deltametrin. Industri penyamakan kulit merupakan salah satu industri dengan proses pengolahan limbah yang masih menjadi masalah karena berpotensi mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya, baik melalui air, tanah, dan udara. Limbah cair industri penyamakan kulit berasal dari larutan kromium sulfat antara 60 hingga 70% yang tidak semuanya dapat terserap oleh kulit pada saat proses penyamakan, sehingga sisanya dikeluarkan dalam bentuk cairan sebagai limbah cair. Limbah kromium yang dihasilkan dari proses penyamakan kulit dapat berupa kromium trivalen dan kromium heksavalen yang akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia secara langsung atau melalui rantai makanan melalui ikan yang terdampak, yang menjadi stres, terganggunya proses fisiologis, mempengaruhi kesehatan, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan juga bioakumulasi logam berat kromium di dalam tubuhnya sehingga ikan tidak layak untuk dikonsumsi. Di Indonesia sendiri, pestisida jenis insektisida pyrethroid dengan komponen deltametrin banyak digunakan petani untuk membasmi hama pada tanaman. Insektisida tersebut merupakan insektisida berdaya kerja cepat atau knockdown. Daya kerja pyrethroid terhadap ikan mirip dengan daya kerja DDT atau organoklorin, yaitu tidak mudah terurai, bioakumulatif, toksit, dan tidak mampu terurai di dalam lingkungan, serta terakumulasi di dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Gejala keracunan pyrethroid pada ikan: terjadinya keracunan saraf yang menghambat kerja enzim, yaitu eksitasi, perangsangan, konvulsi, kejang, paralisis, kelumpuhan, dan kematian. Bahan uji atau bioindikator yang digunakan adalah ikan mas Cyprinus carpio yang berukuran 3 hingga 5 cm. Ikan mas merupakan komoditas perikanan air tawar yang berpotensi mudah untuk terkontaminasi oleh insektisida endosulfan, sebab dipelihara dalam kolam budidaya ataupun keramba jaring apung, di waduk, danau, ataupun tempat budidaya lainnya, yang sumber airnya itu berasal dari aliran sungai ataupun aliran air yang berhubungan langsung dengan berbagai aktivitas pertanian yang banyak menggunakan pestisida, dan juga mempunyai kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga akan lebih mudah mengakumulasi residu pestisida organoklorin. Benih ikan mas tergolong dalam benih yang peka terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan Wardlaw 1985, langkah-langkah melakukan analisis probit nilai lethal concentration 50-96 jam sebagai berikut, yaitu membuat tabel probit, kemudian memasukkan nilai konsentrasi perlakuan, kemudian memasukkan nilai log 10 concentration perlakuan, kemudian memasukkan jumlah sampel atau organisme uji yang digunakan. Selanjutnya memasukkan jumlah kematian hewan uji pada setiap konsentrasi perlakuan.
Kemudian mempresentasi jumlah kematian atau MOPS. Kemudian menghitung nilai koreksi kematian dengan rumus ABOS. Koreksi kematian sama dengan MOPS kurang M count bagi 100 kurang M count. Mentransformasi nilai koreksi kematian ke dalam tabel transformasi probit, namun hanya 3 konsentrasi terbawah yang digunakan dalam penentuan nilai lethal concentration 50-96 jam. Membuat grafik regresi untuk nilai LC50 96 jam, sumbu Y merupakan nilai transformasi probit, sedangkan sumbu X nilai log 10 konsentrasi perlakuan. Selanjutnya, dari grafik tersebut ditentukan rumus regresi yaitu Y sama dengan AX tambah B. Nilai anti-log X merupakan nilai LC50 96 jam. Kemudian penelitian dengan menggunakan insektisida piretroid digunakan beberapa konsentrasi untuk menentukan ambang bawah dan ambang batas, yakni 0 ppm, 0 ppm, 0,0001 ppm, 0,001 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm, 10 ppm, dan 100 ppm. Kemudian pada limbah penyamakan kulit digunakan konsentrasi ambang bawah dan ambang batas, yakni 0 ml, 10 ml, 100 ml, 1000 ml, dan 10.000 ml. Dengan total volume 10.000 ml konsentrasi limbah penyamakan kulit ditambah air. Dan didapatkan nilai lethal concentration 50-96 jam pada kisaran konsentrasi 1000 hingga 10.000 ml. Untuk perlakuan penetapan lethal concentration 50-96 jam, uji toksisitas insektisida piretroid digunakan 8 perlakuan, 3 kali pengulangan sebagai berikut, yaitu konsentrasi 0 ppm atau kontrol, kemudian 0,00135 ppm, 0,0018 ppm, 0,0024 ppm, dan seterusnya. Kemudian uji toksisitas limbah penyamakan kulit digunakan 7 perlakuan, 2 kali pengulangan, yaitu 0, ml dan seterusnya. Uji toksisitas lethal concentration 50-96 jam dan selama 4 hari 96 jam. Berikut tabel hasil uji toksisitas limbah penyamakan kulit terhadap ikan mas. Pada konsentrasi limbah 320 ml dihasilkan total mortalitas ikan, yaitu 2 ekor dengan persentase mortalitas 20%. Kemudian pengulangan bagian B, total mortalitas ikan 3 ekor dengan persentase mortalitas 30%. Kemudian semakin meningkat konsentrasi limbah, semakin meningkat pula persentase mortalitas. Kemudian tabel kedua, uji toksisitas insektisida piretroid dengan komponen delta metrin. Konsentrasi dalam angka kontrol, total mortalitas 0, persentase kematian 0. Kemudian pada konsentrasi selanjutnya 0,0018 itu belum ditemukan mortalitas. Kemudian pada konsentrasi selanjutnya 0,0024 baru total mortalitas ada 1 ekor dengan persentase kematian 10%. Kemudian meningkat dengan ditingkatkannya konsentrasi. Berikut grafik regresi. Yang bagian paling atas, grafik regresi analisis probit konsentrasi insektisida terhadap mortalitas ikan mas. Pada grafik A dapat diketahui bahwa nilai lethal concentration 50-96 jam dengan jumlah kematian adalah Y sama dengan 5,
50% dari hewan uji, maka nilai X yaitu minus 2,41. Kemudian, sehingga nilai probit dari antilog minus 2,41 adalah 0,0039. Nilai tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi insektisida piretroid berbahan aktif deltametrin sebesar 0,0039 ppm yang menyebabkan ikan uji mati sebanyak 50% dalam waktu 96 jam pada gambar A dan B. Selanjutnya, nilai probit Y dan nilai log konsentrasi X menunjukkan hubungan yang positif, yaitu semakin tinggi nilai probit, maka semakin tinggi pula nilai log konsentrasi. Total kematian yang ditunjukkan pada tabel A dan B selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis probit dan didapatkan nilai lethal concentration 96 jam 277,073. Limbah insektisida memiliki daya racun kurang lebih 70.000 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah penyemakan kulit. Semakin banyak limbah yang dimasukkan ke dalam media uji, maka semakin banyak pula ikan mas yang mengalami kematian. Kemudian analisis probit. Pada uji toksik penyamakan kulit dan uji toksik insektisida piretroid dengan kandungan deltametrin berpengaruh signifikan terhadap mortalitas hewan uji dengan masing-masing nilai R 0,96 dan pada uji toksik limbah penyamakan kulit nilai R 0,99. Semakin banyak limbah yang dimasukkan ke dalam media uji, maka semakin meningkat pula ikan mas yang akan mengalami kematian. Analisis kualitas air. Hasil pengukuran kualitas air pada penelitian uji toksik penyamakan kulit diperoleh nilai pH cenderung asam, yakni berkisar antara 5 hingga 6. Kemudian kadar oksigen terlarut relatif rendah, antara 4,3 hingga 5,9. Dan suhu media uji antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Pada uji toksik insektisida, nilai pH cenderung netral, berkisar antara 7,03 hingga 7,93. Oksigen terlarut tergolong baik antara 0,01, 6,01 hingga 8,45. Dan nilai suhu berkisar 23,3 derajat Celcius hingga 26,8 derajat Celcius. Hasil analisis laboratorium kadar kromium dalam limbah cair penyamakan kulit sebesar 6,1833 ppm dengan 500 kali pengenceran. Kesimpulannya, nilai lethal concentration 50-96 jam pada penelitian di jurnal ini dengan menggunakan ikan mas sebagai bioindikator yang dipaparkan insektisida piretroid berbahan aktif deltametrin mengakibatkan kematian 50% populasi hewan uji pada dosis 0,0039 ppm. Sedangkan menggunakan ikan mas yang dipaparkan limbah penyemakan kulit yang terkandung logam berat kromium diperoleh nilai lethal concentration 50-96 jam yaitu 277,073 ml. Kemudian limbah insektisida memiliki daya racun yang sangat tinggi, 70.000 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah penyamakan kulit. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.